Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan pertama muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional yang ditandai berdirinya Budi Utomo. Saat itu, semangat kebangkitan nasional terus menyebar ke berbagai penjuru Nusantara setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan. Di antaranya, pada tahun 1916 dibentuklah organisasi Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat komitmen dari berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu para tokoh pendiri merasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang kemudian dikenal Nahdlatul Ulama. NU merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Kampung Kartopaten, Surabaya, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jamaah yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakternya sendiri. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Syekh Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga di Indonesia, Kiai Haji Wahab Hasbuloh mulai memberikan gagasannya pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk perlunya mendirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian, pada tahun 1926 baru diizinkan mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti yang dikutip oleh Marijan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, ada 3 substansi dalam NU, yaitu pertama, dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang dalam praktiknya para Kiai NU menganut kuat mazhab Syafi'i. Kedua, dalam soal tauhid atau ketuhanan menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Muturici. Ketiga, dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi. Proses konsolidasi paham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Sejak kelahirannya, Nahdlatul Ulama merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Paling tidak, ada 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu pertama, motif agama, kedua, motif mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ketiga, motif nasionalisme. Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu terlihat dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. NU pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan seperti Yong Silebes, Pemuda Betawi, Yong Yapa, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan sebagainya. Akan tetapi, kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.
Pada tahun 1924, para pemuda pesantren mendirikan Subhan al-Wathon. Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hashim. Selain itu, dari rahim NU juga lahir laskar-laskar perjuangan fisik. Di kalangan pemuda muncul laskar-laskar Hizbullah dengan panglimanya Kiai Haji Zainul Arifin. Dan di kalangan orang tua, Sabilillah yang dipimpin Kiai Haji Maskur. Laskar-laskar NU itu siap berjuang jihad menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah Belanda dan Jepang untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan upaya yang kuat menggerakkan para ulama, santri, dan umatnya untuk bangkit menghimpun kekuatan melawan pemerintahan asing yang dianggap kafir merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan, menurut hitungan rasional, kemerdekaan negara Indonesia ini tidak akan pernah terwujud mengingat rakyat Indonesia pada saat itu merupakan rakyat yang miskin, serba kekurangan akibat kejamnya penjajahan. Demikian juga minimnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan dan relawan pejuang rakyat apabila dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah Belanda, Indonesia kalah telak. Tapi berkat motivasi para ulama kita, termasuk di dalamnya ulama NU yang berupaya mentransformasi gerakan-gerakan yang bersifat spontanitas kepada mekanik atau organik dari doa dan wirid-wirid yang diberikan oleh ulama-ulama NU, menjadi sebuah sugesti besar pensakralan dan kekuatan besar untuk melawan penjajah. Mempelajari tentang sejarah perjuangan umat Islam melawan penjajah, maka dalam prosesnya akan kita temukan periode di mana bermunculan berbagai macam lembaga atau organisasi sosial keagamaan yang berjuang mewadahi kekuatan umat sebagai salah satu potensi yang menopang untuk tegaknya kedaulatan negara. Perjuangan umat Islam dan organisasi yang mewadahinya dapat dilihat mulai dari lahirnya Serikat Dagang Indonesia tahun 1911 yang kemudian pada tanggal 10 September 1912 berubah menjadi Wadah Serikat Islam. Kemudian muncullah organisasi bernama Muhammadiyah tahun 1912. Kemudian disusul Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Di bawah pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, NU tampil sebagai pionir dan perintis kemerdekaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Jepang menguasai Indonesia, arena perjuangan NU justru semakin melebarkan sayapnya. Sikap anti penjajah yang memang sudah pembawaannya menyebabkan antisipasi terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut keselamatan negara semakin ditingkatkan. Terlebih lagi ketika kehadiran tentara sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia dan di mana-mana melakukan teror untuk merobohkan negara Republik Indonesia yang masih sangat mudah pada waktu itu. Kondisi yang sangat genting seperti ini menjadikan NU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kita kenal dengan nama Resolusi Jihad fi Sabilillah. Isi dari resolusi jihad: pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Ketiga, musuh negara Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kelima, kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sholat jamak dan qasar. Dampak dari dikeluarkannya resolusi jihad, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diancam hendak ditangkap Belanda, namun beliau tidak bergeming. Beliau memilih bertahan mendampingi laskar Hizbullah dan Sabilillah melawan penjajah. Bahkan ketika Bung Tomo meminta Kiai Haji Hasyim mengungsi dari Jombang, Kiai Hasyim bersikukuh bertahan hingga titik darah penghabisan. Hingga muncul sebuah kaidah populer di kalangan kelompok tradisional NU. Hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Semangat dakwah anti kolonialisme sudah melekat pada diri Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak belajar di Mekah. Ketika jatuhnya dinasti Ottoman di Turki, beliau pernah mengumpulkan kawan-kawannya lalu berdoa di depan Multazam dan berjanji menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan. Sikap anti penjajahan juga sempat membawa Kiai Haji Hasyim masuk bui ketika masa penjajahan Jepang. Waktu itu, kedatangan Jepang disertai kebudayaan Saikirei, yaitu menghormati Kaisar Jepang, Tenohika, dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah Tokyo setiap pagi sekitar pukul 7.
Budaya itu wajib dilakukan penduduk tanpa kecuali, baik anak sekolah, pegawai pemerintah, kaum pekerja dan buruh, bahkan di pesantren-pesantren. Namun Kiai Haji Hashim Asy'ari menentang karena dia menganggapnya haram dan dosa besar. Membungkukkan badan semacam itu menyerupai ruku dalam sholat, hanya diperuntukkan menyembah Allah. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, selain kepada Allah hukumnya haram, sekalipun terhadap Kaisar Tenoheika yang katanya keturunan Dewa Amaterasu, Dewa Langit. Akibat dari penolakannya itu, pada akhir April 1942, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah berumur 70 tahun dijebloskan ke dalam penjara di Jombang. Kemudian dipindah ke Mojokerto, lalu ke penjara Bubutan di Surabaya. Selama dalam tawanan Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari disiksa hingga jari-jari kedua tangannya berdarah, remuk, hingga tidak bisa lagi digerakkan. Selain itu, implikasi dari adanya resolusi jihad ini akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Beberapa hari sebelum insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Bung Tomo diberi secari kertas oleh Rais Akbar NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Secari kertas itu berisi fatwa jihad melawan Belanda. Bung Tomo kemudian menggelorakan semangat jihad ini ketika membuka dan menutup pidatonya dengan teriakan Allahu Akbar. Dari sisi perbandingan militer, Perang Surabaya menampilkan dua kekuatan militer yang tidak seimbang. Kekuatan militer sekutu Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua jelas tidak sebanding dengan kekuatan rakyat Surabaya yang pada umumnya menggunakan senjata hasil rampasan dari Jepang. Selebihnya menggunakan senjata seadanya, bahkan sebagian hanya mengandalkan bambu runcing. Kondisi tersebut layak dicermati adanya faktor lain yang membangkitkan semangat perlawanan di tengah ketidakseimbangan. Dalam hal ini, kondisi kota Surabaya yang banyak dihuni oleh para kiai dan santri juga menjadi determinan bangkitnya perjuangan. Walaupun kedahsyatan perang tersebut tidak diprediksi sebelumnya, tetapi antisipasi penjajahan kembali telah menggerakkan pejuang sehingga dengan cepat memunculkan laskar jihad. Belum terbentuknya Komando Tentara Nasional juga menjadi faktor efektivitas resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan. Rakyat melihat bahwa dalam kondisi negara yang belum siap berperang secara militer, maka tanggung jawab perjuangan tidak hanya dibebankan kepada tentara, tetapi kepada seluruh warga negara. Munculnya resolusi jihad mempertimbangkan banyak aspek. Status Indonesia yang sudah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, namun kemudian terjadi penjajahan kembali oleh negara lain, apalagi oleh mereka yang beragama non-Islam, maka hal ini dianggap sebagai upaya melakukan perebutan atas hak-hak umat Islam yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan dan hak ibadahnya sebagai umat Muslim. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia yang menjadi simbol atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran tersebut memandang pertempuran Surabaya laksana neraka. Hal ini karena rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat dari target waktunya. Ini disebabkan kegigihan para pejuang Indonesia yang ada di Surabaya. Jika dilihat dari wilayah yang dikuasai Inggris di Surabaya hingga akhir November 1945, maka Inggris adalah pemenang pertempuran tersebut. Tapi kemenangan bagi Republik Indonesia terletak pada kemenangan mental. Meski harus terpukul mundur keluar kota dan menelan korban yang jauh lebih banyak, Indonesia melalui arek Surabaya memperlihatkan daya tahan yang hebat menghadapi gempuran Inggris. Keberhasilan menewaskan dua perwira tinggi yang pangkatnya setara jenderal pun menjadi catatan yang menginjeksi moral para pejuang. Kenekatan para pejuang Surabaya itu juga menerbitkan sikap yang lebih respek dari Inggris kepada Indonesia. Kendati tahu mereka akan tetap memenangkan pertempuran andaikan terjadi insiden lain dengan Indonesia, Inggris tak mau lagi sembrono. Mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya kenekatan para pejuang Surabaya. Terlalu mahal ongkosnya jika harus mengulangi pertempuran dengan arek-arek Surabaya. Indonesia dapat merdeka melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya diperjuangkan oleh umat satu suku, agama, golongan, atau ras tertentu. Tidak hanya harta, bahkan nyawa para pahlawan telah gugur demi memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita nikmati hari ini.
Video ini spesifik menceritakan perjuangan dari kalangan ulama NU dengan tanpa bermaksud mengecilkan pihak lain. Tentu semua memiliki peran dan berlumuran darah demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat. Namun yang pasti harus kita akui, umat Islam melalui komando para ulamanya memiliki saham besar terbentuknya Indonesia yang merdeka. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam sepanjang masa imperialisme di bumi Nusantara. Kemanapun kita mencoba melacak jejak perjuangan di masa penjajahan, maka senantiasa pula akan kita temukan pijaran api semangat perjuangan Islam. Terima kasih para pejuang. Semoga hal baik menyertai negeri ini.